Polemik pondok pesantren Al Zaitun masih terus menjadi isu hangat di masyarakat. Terlebih mengenai otak dari segala kontroversi, Panji Gumilang, yang mencoreng nama sekolah berbasis agama Islam di tanah air tersebut. Tak sedikit yang mengecam statement Panji Gumilang terkait pembelajaran di Ponpes Al Zaitun. Bahkan tak sedikit juga dari masyarakat yang penasaran dengan latar belakang kehidupannya. Baru-baru ini, seorang tetangga Panji Gumilang bernama Endang Rahmat telah membeberkan masa lalu pimpinan Ponpes Al Zaitun ini. Rahmat menuturkan, sebelum bernama Panji Gumilang, pimpinan Al Zaitun itu bernama Abdus Salam. Pada tahun 1967 sampai tahun 1968, Abdus Salam dikenal merupakan warga Menes, Pandeglang, sebagai guru yang mengajar di salah satu madrasah. Dulu kenalnya Abdus Salam bin Imam Rashidi. Kata Endang, kenal, dia itu panutan anak-anak, ya karena mengajar di madrasah sanawiyah, lah. Itu anak kecil-kecil di Menes taat semua. Karena kalau di Banten yang namanya ulama dihormati banget, lanjut dia. Rahmat juga mengaku sering bertemu dengannya meski terpaut usia 14 tahun lebih muda. Terlebih jarak rumah Panji di Menes hanya berjarak sekitar 4-5 menitan. Beda 14 tahun, ya senior kalau di sini dia ustaz, saya santrinya, lah. Agamanya bagus, imbuhnya. Dia menambahkan, keluarga kecil Panji Gumilang termasuk orang terpandang di Mendes waktu itu. Panji berdiam di Mendes, kata Rahmat, hanya karena menikah dengan sang istri. Selang beberapa tahun, nama Abdus Salam seakan lenyap dan hilang di Banten. Rahmat juga mengaku sempat mendengar desas-desus mengenai Abdurrahman yang dikenalnya. Namun dia tak lagi bertemu dengan Panji karena merantau ke Jakarta, dan kini tinggal di Indramayu untuk mengajar silat. Setelah menetap di Indramayu, Rahmat mengaku sempat menyaksikan pembangunan Al Zaitun. Dirinya tak menyangka bahwa Panji Gumilang yang dikenalnya sebagai Abdus Salam merupakan pendiri pondok pesantren tersebut. Sejak Ponpes Al Zaitun berdiri di sekitar 1996, Endang mengaku tak pernah menginjakkan kaki di sana. Namun di awal beroperasinya Ponpes yang terlihat jelas dari rumah Endang itu, warga mengaku sempat menerima daging kurban dan beras saat hari-hari besar. Informasi tentang kisah Panji Gumilang ini disampaikan sosok pendiri asli Yayasan Pendidikan Indonesia, yang menaungi Ponpes Al Zaitun, Imam Supriyanto. Dilansir dari kanal YouTube Tiffany News pada Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2023, Imam Supriyanto menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Dia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani untuk mendirikan Ponpes Al Zaitun. Singkat cerita, Imam bertemu dengan Panji Gumilang yang kala itu hanya seorang pedagang beras. Setelah mengenal sosok pendiri Al Zaitun yang kini tengah jadi perbincangan, Imam tertarik mengajak kerjasama untuk mendirikan pesantren. Permintaan tersebut pun disetujui oleh Panji Gumilang hingga keduanya bekerja sama. Panji Gumilang itu dulu teman usaha dagang beras. Beliau juga dagang beras dibawa ke Jakarta. Saya kan di Subang dulu beli beras, ujar Imam Supriyanto. Akhirnya dari interaksi itu bicara-bicaralah saya pikir ini sosok bisa untuk diajak untuk mengembangkan pesantren kita ini, sambungnya. Selang beberapa waktu, Al Zaitun pun berdiri, dengan struktur organisasi yang telah jelas adanya. Seiring berjalannya waktu, salah satu pendiri Ponpes Al Zaitun yaitu Haji Sarwani meninggal dunia. Mengetahui hal tersebut, Imam pun langsung berkonsultasi dengan notaris. Dari hasil konsultasi tersebut, ditetapkanlah Panji Gumilang sebagai pimpinan Ponpes Al Zaitun. Oleh karenanya di tahun 2005 itu, kita menambah personil badan pendiri. Yang pada waktu itu saya tinggal sendiri karena Pak Sarwani kan sakit bahkan terus meninggal, ujar Imam. Akhirnya kita berdua dengan Pak Panji saya konsultasi kepada Bu Irokayah sebagai notaris. Pendiri yang ada mengangkat dan menetapkan 4 orang sebagai badan pendiri, yaitu Panji Gumilang, Agung Sedayu, kemudian Abu Sabit dan Abdul Halim. Nah, akhirnya dibuatlah susun badan pembina diketuai oleh Panji Gumilang. Sekretarisnya Abdul Halim, saya sebagai anggota dan beberapa anggota yang lain sehingga jumlahnya 13 orang, sambungnya. Namun dikarenakan hal tersebutlah, tanpa sadar Imam Supriyanto tiba-tiba didepak dari pendiri Al Zaitun, dan dipimpin oleh Panji Gumilang seorang diri. Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah.
Padahal dulunya Al-Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Pada waktu itu belum terlihat seperti yang sekarang terjadi berjalan normal-normal aja, ujar Imam.